Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Laila Nur Sabila. Saya dari kelas PS 5C, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Winsu juara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mesin edisi, dan sebelum kita cara kerja mesin edisi, kita juga harus tahu apa sih itu mesin edisi, ya kan? Mesin edisi didefinisikan sebagai perangkat yang bisa dipakai untuk bertransaksi dengan kartu debit, dan dengan adanya mesin edisi ini sangat mempermudah kita. Misalkan kita nih belanja ke supermarket, pasti kita temui dong mesin ini. Jadi ketika kita mau belanja, kita tidak usah palah repot bawa uang cash, karena cukup kita membawa satu kartu, kita juga bisa membayarkan barang-barang yang akan kita beli. Contohnya dengan adanya mesin edisi ini. Jadi kita bisa menggeseknya di mesin edisi ini. Lalu, tetapi ketika kita pakai e-money, kita tidak bisa menggesekkannya. Cukup kita menempelkan kartu itu di mesin edisi kita. Dan ini bagian cara kerja mesin edisi. Yang pertama, kita menyerahkan kartu ke kasir, lalu kasir akan memasukkan jumlah uang yang akan kita bayar. Yang ketiga, kita akan masukkan PIN kita. Yang keempat, jika transaksi berhasil, akan keluar struk bukti transaksi dari mesin itu. Lalu, nasabah akan tanda tangan pada struk itu. Lalu, saldo yang di rekening kita pastinya akan dipotong, ya kan? Dan terakhir, tagihan akan bertambah kepada kita. Jadi sama nih seperti yang lainnya, seperti kayak kita bertransaksi di ATM biasa. Ada biaya yang dikenakan kalau kita pakai mesin edisi dari bank yang beda dengan bank penerbit. Contoh, kita pakai kartu BRI, dan kartu edisi kita itu, mesin edisi kita itu kartu BCA, maka kita akan kena denda sebesar 25,3%. Tapi biaya ini dikenakan kepada toko, bukan customer. Dan yang kedua, bagaimana sih keamanan di mesin edisi ini? Apakah terjamin gitu? Pastinya tidak bisa terjamin 100%, karena misalnya konsumen memberikan kartunya, ini bisa dilakukan pencurian data nasabah yang terdapat pada kartu debit kita, ataupun banyak modus pencurian yang akan diatasnamakan dengan nama kita. Jadi ketika kita melakukan penggesekan kartu di kasir atau dimanapun, kita tuh cukup batasnya 2 kali doang, tidak boleh lebih. Karena kalau lebih, disitulah akan data-data kita akan disalahgunakan atau bisa pencurian data. Terus yang ketiga, mesin edisi. Jenis-jenis mesin edisi itu bagaimana? Yang pertama tuh ada VSEC line, atau mesin edisi yang menggunakan kabel telepon untuk sarana komunikasi data dengan bank. Di sini biaya yang dibebankan satu kali bertransaksi sebesar Rp250. Yang kedua, GPRS. Model ini mengandalkan aliran listrik dari PLN sebagai sumber dayanya. Ini wajib banget selalu tersambung dengan stop kontak PLN. Model ini sangat cocok untuk toko yang punya fixed line dari Telkom, karena hanya menggunakan SIM card layaknya seperti handphone bisa kita bertransaksi. Lalu yang terakhir ada GPS mobile. Hampir sama sih dengan GPS, yaitu sama-sama mengandalkan sinyal seluler. Bedanya terletak pada sumber dayanya. GPS mobile tidak selalu terhubung dengan stop kontak karena sudah memiliki baterai sendiri. Jadi kita bisa membawa kemana-mana dan lebih praktis. Dia itu seperti handphone. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum